Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua yang menyaksikan channel pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas materi sosiologi kelas 11, yaitu tentang salah satu bentuk dari masalah sosial, kenakalan remaja. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya tentang masalah sosial sudah dibahas bentuk-bentuk masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan juga disorganisasi keluarga. Baiklah para siswa, tiga indikator yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian kenakalan remaja, kemudian pergolakan masa remaja, dan yang terakhir faktor penyebab kenakalan remaja. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency memiliki arti kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Dengan demikian, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Nah, silakan Ananda lihat pada gambar ini ya. Ini merupakan salah satu ilustrasi bagaimana remaja yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dia dapat dikenai sanksi pidana. Jadi bukan tindakan yang biasa ya. Kenakalan remaja yang dimaksud di sini adalah kenakalan yang melanggar norma hukum yang bisa dikenakan sanksi pidana. Ya, misalnya seperti apa? Seperti pembunuhan ya, itu ada sanksinya, pencurian dan lain-lain. Nah, itu semua ada sanksi pidananya. Nah, kita akan lihat bagaimana pergolakan yang terjadi pada masa remaja ya. Masa remaja dikenal dengan masa storm and stress ya. Masa yang penuh dengan tekanan ya, di mana terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikis yang bervariasi ya. Masa remaja ini identik dengan lingkungan sosial tempat berinteraksi, membuat mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri secara selektif. Nah, jika remaja yang dalam keadaan penuh tekanan ini ya, pergolakan emosi yang luar biasa ini, dalam berinteraksinya ini mereka salah dalam berinteraksi, salah dalam memilih teman, salah dalam memilih pergaulan, maka kemungkinan besar dia akan terpengaruh ya, akan terpengaruh dan bisa saja melakukan kenakalan remaja seperti yang dimaksudkan pada materi ini ya. Bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, karena interaksinya salah dalam berinteraksi. Nah, ini yang terjadi pada kehidupan remaja ya. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam memilih teman ya, karena teman ini merupakan salah satu juga yang menjadi sarana untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya. Nah, melalui pergaulan yang salah tersebut. Nah, inilah yang dimaksud pergolakan yang terjadi pada masa remaja itu. Nah, kemudian kita akan lihat faktor penyebab kenakalan remaja ini seperti apa. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal seperti apa? Nah, ini adanya krisis identitas ya. Krisis identitas ini pada diri sendiri ya. Yang pertama adalah kondisi kejiwaan yang labil, sangat mudah sekali terpengaruh. Ya, ada arus ke kiri, ikut ke kiri. Ada arus ke kanan, ikut ke kanan. Nah, ini keadaan yang sangat labil ya. Kemudian remaja sedang dalam kondisi untuk mencari identitas diri ya. Masih ingin menemukan siapa saya sebenarnya ya. Nah, jika salah ya, bisa saja mendapatkan identitas yang buruk ya. Identitas yang buruk atau terjerumus dalam perilaku-perilaku yang negatif. Kemudian remaja tidak mau lagi dianggap sebagai anak kecil. Nah, di satu sisi ia tidak mau lagi dianggap sebagai anak kecil, tapi di sisi lainnya dia belum berpikir dewasa. Nah, jadi masih di pertengahan ya, tidak mau dianggap anak-anak sementara belum kedewasaannya belum muncul ya. Nah, ini yang termasuk juga krisis identitas itu. Dan kemudian yang keempat, remaja sering terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, ini karena kondisi kejiwaannya labil, kemudian remaja ini masih mencari identitas diri, tidak mau lagi dianggap anak-anak. Nah, pada akibatnya apa? Remaja ini sering terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Nah, ini faktor yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kontrol diri. Ini berhubungan dengan pengendalian diri ya. Tidak bisa membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan baik
diterima dengan yang tidak dapat diterima. Artinya belum tahu ya membedakan perilaku yang benar dengan yang salah, yang bisa diterima dengan yang tidak dapat diterima ya. Nah, tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, kadang ya sudah tahu bahwa perilaku ini tidak boleh, tapi kontrol dirinya tidak jalan. Sehingga dia tidak bisa bertingkah laku ya sesuai dengan hal yang diketahuinya itu. Dia sudah tahu bahwa ini tidak baik, bahwa ini negatif, tapi tetap saja karena kontrol dirinya tidak ada, maka dia tetap melakukan hal itu. Nah, kontrol diri yang lemah inilah yang menyebabkan remaja mudah terbawa arus ya, maksudnya di sini ya, mudah terbawa untuk melakukan tindakan kenakalan remaja. Nah, ini faktor internal yang berasal dari diri. Nah, kemudian yang eksternal seperti apa? Nah, faktor eksternal yang pertama adalah keluarga dan perceraian orang tua. Nah, tadi pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas disorganisasi keluarga dan ternyata itu berpengaruh ya. Perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif. Nah, jika keluarga ini sering terjadi konflik ya, sering terjadi konflik di dalam keluarga itu, maka ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan anak ya yang berusia remaja di keluarga itu. Nah, kemudian pendidikan yang salah di keluarga. Kadangkala juga keluarga ini tidak mendidik anaknya sesuai dengan nilai dan norma yang diharapkan masyarakat. Anak terlalu dimanjakan, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak. Apapun yang dilakukan anak ini dianggap negatif semua. Nah, akibatnya apa? Anak benar-benar terjerumus ke dalam perilaku yang negatif. Nah, kemudian juga perceraian keluarga sering membawa efek yang buruk terhadap perkembangan kepribadian. Memang tidak semua perceraian itu berdampak negatif ya, tapi seringkali membawa efek yang buruk karena anak kehilangan figur sang ayah atau sang ibu ya, karena orang tuanya yang bercerai tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah teman dan lingkungan yang kurang baik. Dalam tata pergaulan remaja, seringkali menemukan situasi yang tidak baik dari teman sebaya. Nah, ini pengaruh teman ini sangat besar ya pada usia remaja. Oleh karena itu, remaja ya, sebagai remaja, Ananda sekalian harus pandai-pandai memilih teman yang baik ya. Kemudian pola pergaulan dengan teman sebaya sangat besar pengaruhnya, sebab di tengah-tengah teman sebaya eksistensi seorang remaja mendapat pengakuan. Nah, ketika bersama teman-teman, kadangkala teman-teman seringkali ya teman-teman ini malah lebih mengapresiasi apa yang dilakukan daripada ketika remaja ini berada di rumah ya. Nah, inilah yang mengakibatkan semakin besar ya pengaruh dari teman sebaya itu pada usia remaja. Nah, kemudian jika para remaja menemukan lingkungan pergaulan dengan perilaku yang salah, maka hal itu akan membawa kepada mereka untuk berperilaku nakal. Nah, kalau dia sudah terjerumus ya, sudah terbawa arus ke dalam lingkungan pergaulan yang negatif, maka dia juga akan terjerumus ke dalam perilaku negatif tersebut. Nah, ini yang kedua adalah teman dan lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, pengaruh budaya asing yang cenderung negatif. Nah, seringkali remaja beranggapan bahwa semua yang berasal dari luar negeri itu baik, keren, dan kekinian. Tetapi tidak semua budaya barat memberikan manfaat yang baik dan bahkan tidak cocok dengan budaya masyarakat kita. Remaja sebagai individu yang ingin diakui keberadaannya oleh orang lain seringkali terpengaruh dengan budaya asing yang hanya dirasa enak, mudah, glamor, dan lain-lain. Nah, ini pengaruh budaya luar ini juga kuat ya, kuat pengaruhnya terhadap kenakalan remaja yang terjadi, karena tidak semua budaya barat itu ya sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa kita ya. Dan apabila terjerumus kita ke dalam mengikuti ya budaya barat ini secara begitu saja ya, tanpa dipikirkan, tanpa adanya filter ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ini akan cenderung membawa kepada perilaku yang negatif dan mengarah kepada kenakalan remaja. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Ada faktor internal, kemudian ada juga faktor eksternal. Nah, Ananda sekalian, kita sudah mempelajari pengertian kenakalan remaja, kemudian pergolakan masa remaja, dan faktor penyebab kenakalan remaja. Sampai di sini selesai sudah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih Ananda sekalian sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran dari channel ini. Jika kalian merasakan bahwa video ini bermanfaat, silakan acungkan jempolmu ke atas dan silakan berbagi video ini sebanyak-banyaknya.
Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.